for today, the presentation will be led by Rahmadiani. Halo, suaranya terdengar? Ya. Before we start our lesson today, let's pray together. Let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thank you Rahmadiani. Okay, I will share our material, and two of our material for the 14 week and also 13 week have been posted in Google Classroom. Now, today we will learn about correlation. Nah, hari ini tanggal berapa ya? Dulu ya. Nah, Kamis 20 Mei kita akan membahas mengenai korelasi. Kemudian Senin kita akan punya agenda group presentation for the group 6 until 8. And then the last material adalah regresi. Nah, sebagai persiapan untuk agenda presentasi kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8 di hari Senin. Nah, material yang perlu disiapkan adalah kelompok 6 kemarin sudah siap mengenai Poisson test distribution and normality test. And for the group 7, we have a test for independence and test for homogeneity. Jadi kalian mempersiapkan untuk tes independen. Jadi apakah ada hubungan dari dua variabel kategorikal. Nah, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tes homogenitas. Apakah dua variabel kategorikal itu memiliki sifat homogen atau tidak. Homogen itu berarti dia homogen berarti dia memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan lawannya dari homogen adalah heterogen. Berarti untuk variabel satu dengan variabel lainnya itu tidak homogen, berarti tidak memiliki karakteristik yang sama. Nah, kemudian kelompok 8 itu ada dua material, yaitu sign test atau uji tanda, atau ini saya berikan slash berarti pilihan, kalian bisa pakai sign test atau menggunakan Wilcoxon test. Kemudian yang kedua adalah uji keacakan. Jadi yang pertama kalian ingin mengetahui apakah median dari suatu data itu memiliki median tertentu. Misalkan kalau biasanya kita uji rata-rata satu populasi kan, misalkan rata-rata kandungan saliva itu sama dengan sekian, misalkan sama dengan 100. Nah, itu masih satu sampel. Nah, karena ini non parametrik, maka yang dites adalah median. Jadi median kandungan saliva itu sama dengan 100. Nah, itu bisa pakai sign test atau uji tanda, berarti kalian menggunakan konsep menandai. Misalkan di materi kan kemarin saya sampaikan ada pakai menggunakan tanda plus, minus, dan seterusnya, kemudian dihitung. Nah, atau dengan menggunakan Wilcoxon test yang merupakan sum rank, jadi di ranking. Nanti kalian bisa cek detailnya di materi saya, sudah saya tuliskan detail. Kemudian yang kedua adalah uji keacakan. Uji keacakan itu kalian ingin mengetahui apakah sampel yang kalian ambil sebagai suatu penelitian itu sudah acak. Kenapa sih perlu dipastikan apakah sampel itu acak? Karena kita ingin mendapatkan hasil yang representatif. Jadi kalau misalkan kita yakin secara statistical test bahwa sampel yang kita ambil itu ternyata acak, maka nanti setelah proses keacakan data misal diuji rata-rata seperti itu ya, maka hasil pengujian selanjutnya itu kita bisa semakin yakin bahwa sampelnya adalah representatif. Nah, kemudian untuk yang kelompok selanjutnya, kelompok 9 adalah 2 K-sampel dependen dan K-sampel independen. Nah, kalau 2 sampel dependen ini berarti sama halnya dengan two test. Nah, ini
Jadi sama halnya dengan pair test of mean, jadi uji rata-rata berpasangan. Tapi secara kasus yang kita gunakan di sini karena non parametrik, maka yang digunakan adalah median. Jadi median sampel berpasangan. Kemudian K sampel, nah K ini menunjukkan adanya sampel yang lebih dari 2. Jadi kalau ini 1 sampel, kemudian ini 2 sampel, ini 2 sampel. Nah, kalau ini K sampel, misalkan ada 3 atau ada 4, ada 5. Nah, ini terserah kalian case-nya. Jadi kalian ingin membandingkan apakah perlakuan terhadap sampel 1 itu memiliki perbedaan atau tidak terhadap sampel lainnya, misalkan sampel 4. Jadi nanti akan ada kombinasi, misal sampel 3 dibandingkan sampel 4, sampel 3 dibandingkan sampel 5, sampel 4 dibandingkan sampel 5, dan seterusnya. Nah, itu untuk yang independen. Nah, kenapa dikatakan independen? Independen itu berarti tidak ada hubungan satu sama lain. Jadi kalau dependen, kata kuncinya adalah dia biasanya itu pair. Pair itu berarti berpasangan. Satu objek, tapi dia dilakukan suatu perlakuan yang sama. Misal karyawan diberikan gaji minimum, responnya seperti apa. Kemudian dicatat ya, berarti sebelum. Kemudian setelah diberikan gaji yang lebih tinggi, itu responnya seperti apa. Nah, itu adalah pair test. Sedangkan kalau yang K sampel independen itu adalah perlakuan terhadap lebih dari 3 objek yang berbeda. Misalkan karyawan di perusahaan A. Nah, ini karyawan di perusahaan B, karyawan di perusahaan C, dan seterusnya. Nah, kemudian kelompok 10 adalah K sampel independen. 2 sampel independen. Nah, 2 sampel independen itu berarti sama halnya dengan ini tuh sampel of mean, baik yang varian diketahui maupun varian yang tidak diketahui. Jadi kalian ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara sampel A dengan sampel B, sampel 1 dengan sampel 2. Sedangkan kayak tadi ya, kalau dependen berarti kata kuncinya adalah pair atau berpasangan. Jadi yang tadi saya contohkan, misalkan ada 3 kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, itu diberi perlakuan yang pertama, misalkan garamnya sedikit kayak gitu ya. Kemudian perlakuan kedua garamnya banyak, perlakuan ketiga garamnya sangat banyak. Nah, itu yang dimaksud dalam K sampel dependent. Untuk satu kelompok saja, satu kelompok tapi 3 perlakuan. Nah, kemudian yang kelompok 11, kelompok terakhir adalah membahas mengenai correlation and regression. Nah, ini saya sampaikan di awal agar bisa dipersiapkan. Nah, material for the 14th week, we will learn about correlation. You can check on a PDF Walpole 11.12 or page 450. And then on the second book, I use applied Minitab on a PDF Chapman 6.4 or page 212. Now, this is the definition of the correlation. Sample coefficient correlation denote as R, biasanya disimbolkan dengan R. Nah, fungsinya adalah can be used as a measure to describe a linear trend. Jadi fungsinya ini adalah describe. Ingat bahwa statistika itu ada 2 fungsi. Yang pertama adalah statistik deskriptif and statistik inferensial. Nah, deskriptif di sini untuk yang korelasi itu dia memuat dua job desk. Yang pertama yaitu job desk deskriptif dan job desk inferensial. Nah, ketika kita hanya mendapatkan linear trend between two sample variable x and y and the sign of R, so we have a describe of two variable correlation.
Jadi kita hanya mendapatkan deskripsi dari dua hubungan variabel. Misalkan di sini saya gambarkan ada variabel X dan Y. Nah, dia karena dia secara grafik itu menunjukkan menurun, jadi garis tren linearnya itu linear menurun. Artinya dia memiliki R yang negatif. When R is negative, so the X and Y value are negatively correlated. Jadi dia memiliki hubungan yang hubungan negatif. Nah, sederhananya seperti ini. Misalkan saya punya kalau ini kan berarti misal 1, 2, kemudian 3, 4. Nah, semakin ke kanan kan dia semakin banyak. Sama halnya dengan sumbu koordinat kartesius Y, semakin ke atas dia menunjukkan semakin banyak. Jadi ketika X-nya itu 1, ternyata Y-nya 5. Ketika X-nya 2, Y-nya misalkan di sini 3. X-nya 4, Y-nya 2. Jadi semakin besar X ya, semakin besar X, ternyata dia menunjukkan penurunan terhadap Y. Makanya dia dikatakan sebagai hubungan yang negatif. Jadi semakin besar tambahan kadar yang diberikan terhadap suatu tanaman, ternyata malah memperpendek, menurunkan kadar lainnya. Nah, itu dikatakan sebagai hubungan yang negatif. Nah, itu adalah contoh untuk yang hubungan negatif correlated. Kemudian ketika R sama dengan 0, di sini digambarkan dia garis lurus. Jadi ketika X-nya di sini 1, Y-nya 1. Nah, sama. Nah, X-nya 3, Y-nya 1. Jadi tetap flat. Makanya dia this suggests that there is no linear association between variable X and Y. And thus a change in X does not bring about any change in Y. Jadi tidak ada perubahan terhadap pertambahan Y. Jadi kalau misalkan X-nya bertambah, kalau semakin ke kanan kan bertambah. Ternyata dia memberikan hasil Y yang sama. Jadi tetap di area sini. Kemudian untuk yang R is positive, then there is a positive relationship between X and Y. Jadi gambarnya adalah naik ke atas. Nah, biasanya kita bisa menandainya dari nilai R-nya. Kalau misalkan nilai negatif, dia R-nya itu antara min 1 sampai 0. Kemudian, kalau misalkan dia no relationship between X and Y, so the R is 0. And then, if there is a positive correlation atau positive relationship between X and Y, the R value between 0 to 1. Nah, nilai maksimum yang diberikan itu adalah 1, berarti semakin kuat korelasinya. Semakin ke 1 berarti semakin kuat korelasinya, semakin ke 0 berarti dia semakin lemah korelasinya. Jadi korelasi adalah hubungan antara variabel X dan Y. Nah, this is the formula that you can use to compute R for two variable. Nah, biasanya kita gunakan ini. Bisa juga menggunakan detail yang atas ini sigma X min X bar, Y min Y bar, sama saja ini, sama dengan per akar sigma X min X bar dikalikan sigma Y min Y bar, atau dituliskan seperti ini, R sama dengan sum atau sigma jumlahan dari X kali Y, X min X bar dikali Y min Y bar, dan akar dari sum XX, X kuadrat, dan sum YY. Nah, atau ketika kita menggunakan formula lain, kita gunakan N sigma. Jadi N sigma XY. Nah, ini mungkin karena kita batasi terhadap penggunaan formula, maka untuk formula kedua kita tidak aplikasikan. Kita aplikasikan untuk yang formula 1 dan formula ketiga, yang pada dasarnya adalah sama. Nah, example 1. We can use the data in the table 5.1 to calculate the value of the sample coefficient correlation. Nah, tabel 1 ini terdapat 15 student atau siswa, dan dia itu memiliki 2 skor. Jadi yang pertama dicatat nilai matematika pada saat dia
masih SMA, dinyatakan dalam X, kemudian first year grade point average atau GPA, jadi IPK di tahun pertama setelah dia kuliah. Jadi saya ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai matematika pada saat dia SMA dan nilai IPK pada saat dia kuliah di semester pertama. Nah, kalau tandanya hubungan itu biasanya menggunakan arah panah dua arah. Kalau misalkan regresi itu adalah pengaruh. Nah, kalau pengaruh kita gunakan arah panah satu arah, X ke Y. Jadi terdapat, misalkan ini, terdapat pengaruh antara nilai matematika pada saat SMA terhadap IPK pada semester pertama. Tetapi kalau korelasi, karena dia sifatnya itu dua arah, bisa jadi terdapat hubungan antara IPK dengan nilai SMA atau nilai SMA dengan IPK. Semakin misalkan ya kita katakan semakin tinggi nilai IPK berarti dia menunjukkan semakin tinggi nilai matematika pada saat SMA. Atau sebaliknya semakin tinggi nilai matematika pada saat SMA menunjukkan semakin tinggi nilai IPK pada kuliah semester pertama. Okay, let's do the manual calculation. Solution for Solution of example 1, we have the 10 data for the math score and also in a GPA score, and then we calculate SXX because we have a formula to calculate R as correlation is as follow. Jadi SXX itu adalah X, jadi X-nya ini 750 min X bar, atau saya tunjukkan Excel-nya aja. Oke, I will show the Excel. Nah ini saya dapatkan dulu rata-rata dari math score dan rata-rata untuk GPA score. Nah, SXX ini adalah data 1 X dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan. Nah, sampai data terakhir kemudian kita jumlahkan. So, we have SXX 107.490. Ini adalah SXX-nya. And then we calculate the SYY. SYY itu adalah untuk yang GPA. Jadi math score ini menunjukkan X, and GPA ini show as variable Y. Nah, SYY same as the previous one. We calculate the data from the GPA and minus by average. Jadi C2 datanya dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan. Nah, so we have a sum of the dari pengurangan tadi, pengurangan yang dikalikan SYY. Nah, then we calculate SXY. SXY itu adalah X min X bar dikali Y min Y bar. Jadi 750 dikurangi 532, 3,67 dikurangi 2,689. Nah, dan seterusnya sampai pada yang terakhir. And then we sum for all of the data from SXY. So we have SXY as 555,49. And then the formula to got the R ya di sini R adalah F12 berarti SXY dibagi dengan akar SXX dikali SXY. Nah, this is for the manual calculation. We have the R value as 0,741. Nah, di sini 0,741. Nah, tadi saya jelaskan bahwa korelasi tadi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi deskripsi dan fungsi inferensia. Nah, seperti ini tadi adalah fungsi deskripsi. Jadi kalian tahu bahwa nilai korelasinya adalah 0,7. Tadi saya katakan semakin menuju ke 1, kan tadi 0 sampai 1, semakin menuju ke 1 berarti semakin kuat korelasinya. Berarti bisa jadi ada hubungannya antara X dan Y itu kuat. Tapi kita tidak tahu secara statistical test
apakah benar dia memiliki hubungan atau tidak. Jadi statistical test of a correlation itu make sure apakah case-nya itu memiliki hubungan atau tidak, jadi ya atau tidak hipotesisnya. So this is the correlation inference. Now we can use the value R. Jadi R ini adalah sampelnya. Nah, the sample correlation coefficient. Nah, to estimate the true but unknown population coefficient of correlation, we use simbol rho. Jadi ini adalah simbol rho. Jadi sama halnya sebelumnya dalam perumusan hipotesis itu harus dituliskan populasi daripada R adalah rho. Nah, misalkan di sini, we can also test whether the true population coefficient correlation is a positive, negative, or different from zero. Jadi ini adalah untuk yang positif. Alternatif hipotesis atau H1 adalah greater than, yang menunjukkan dia korelasi positif. Atau rho kurang dari 0 itu menunjukkan negatif, and or different from zero, berarti tidak ada perbedaan. Jadi ini menunjukkan tidak ada korelasi. Kalau ini berarti ya atau ada korelasi. Kalau ini berarti menunjukkan tidak ada korelasi. Nah, untuk yang alternatifnya adalah menunjukkan korelasi positif. Plus. Nah, untuk yang kedua ini sama, rho sama dengan 0, berarti dia tidak ada korelasi. Kenapa Bu dia dikatakan tidak ada korelasi? Karena dia sama dengan 0. Ingat bahwa nilai korelasi 0 sampai 1. Kalau dia 0 berarti tidak ada korelasi, semakin ke 1 berarti dia menunjukkan korelasi yang kuat. Nah, and the alternative hypothesis is rho less than 0, so this is a negative correlation atau correlation positif. Negatif. Nah, the formula for the statistical test we use T. T sama dengan R dibagi akar 1 min R kuadrat per N min 2. And the degree of freedom N min 2. Nah, ini yang ditanyakan sama teman-teman kalian pernah tanya ya, di cara menentukan DF itu seperti apa. Nah, we have the parameter R and also N. Nah, because we have two parameters, so the degree of freedom is N min 2. Nah, kalau misalkan ingat ya, kalau misalkan uji binomial, kita punya DF sama dengan N min 1. Karena kita hanya punya parameter N saja, makanya dia DF-nya N min 1. Nah, kalau ini, karena dia punya parameter R dan N, maka DF-nya N min 2. Now, this is for the example 2. For the statistical inference of correlation. Suppose that we want to test whether the correlation between SATM and GPA from the table 5.1 is significantly different from 0. Use alpha 5%. Now, this is the step of statistical test of correlation. First, you should to state the hypothesis. Now, write the rho equal and not equal to 0, and the definition of the null hypothesis and alternative hypothesis. The null hypothesis, there is no linear trend exists between score received on a exact mathematics examination and a first year grade point average. And the alternative hypothesis, there is a linear trend exists between the score received on a SAT mathematics examination and a first year's grade point average. Jadi hipotesisnya ketika sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan. Ketika tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan. And then the second step is significant level. We use alpha 5%. So we use the two side because our alternative hypothesis is not equal to 0. And then statistical test we use T. Nah, T tadi R-nya sudah kita hitung dengan menggunakan Excel 0,741. 1 min R kuadrat, 1 min 0,741 kuadrat per 10 min 2. So we have a statistical test as 3,12. And then, nah ini harusnya 4 ini. The fourth step is decision. Reject H0 if T calculation greater than T table with alpha and N minus 2. Because T calculation 3,12 greater than T table we use T statistical table ya, 2,306. So
null is rejected. When null is rejected, so our conclusion is there is a linear trend exists between score received at the SAT Mathematics Examination and the first year grade point average. Jadi ada hubungan antara nilai matematika pada saat di SMA dan rata-rata IPK pada saat semester pertama. Okay, we do the statistical test of correlation using Minitab. I will open my Minitab. And this one I have been typed the data for the C1 is math score and the C2 is GPA. And then this is the step for the calculate of R. You click start basic statistic. Nah, choose the correlation. Nah, and then you have two column C1 dan C2. Select both of them, select, and then the variable will be shown like this, math score and GPA. Don't forget to click display p-value so you will get the p-value from the R test. Then okay. This is the output of Minitab software. Percent correlation of math score and GPA is 0,741. We have a same result as a manual calculation, and because we use a statistical software as Minitab, our p-value we have is 0,014 less than alpha. Because our p-value is less than alpha, so our decision is H0 is rejected. Nah, ternyata kita punya kesimpulan yang sama dengan manual, perhitungan manual. Nah, kemudian kita juga ingin tahu untuk mendapatkan line-nya, garis dari hubungan dua variabel ini. So, we use start and then regression. Nah, fitted line plot berarti kita itu ingin mendapatkan garis yang fit antara X dan Y, fit line plot. Nah, untuk respon kita gunakan GPA and the predictor, we use math score. Nah, type of regression model, we use line, linear, and then okay. So we have descriptive of the X and Y. Jadi semakin tinggi nilai math score-nya, nah mulai dari 400 sampai 800, itu akan menunjukkan nilai GPA yang semakin tinggi. Jadi ketika math score-nya 400, IPK-nya 2. Ketika math score-nya misal di sini 600, GPA-nya semakin tinggi 2,5. Kemudian math score-nya 700, GPA-nya 3,5. Sampai 800 ternyata more than 3,5 GPA-nya. Jadi dia memiliki hubungan yang linear positif linearly. Saya rasa itu untuk yang materi korelasi. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya ingin mengulas sedikit mengenai materi non-parametric test. Sedikit saja. K-sample non-parametric test. Nah, K-sample non-parametric test. Nah, this is the material for the 13 week ya, jadi benar ya ini. Oke, sebentar ada pertanyaan. SXY dapat dari mana Bu yang XL? SXY. Excel, XL. SXY tadi formulanya adalah X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar. Jadi ini kan math score dikurangi dengan Y bar, X barnya itu menunjukkan rata-rata. Nah, kemudian dikalikan dengan Y min Y bar, GPA min rata-ratanya. Nah, sebenarnya pengertian ini itu bisa kita terapkan di sini.
Jadi kan SXX itu menunjukkan perkalian antara X min X bar dikali X min X bar lagi. Jadi ini X min X bar, gunakan Fn F4 untuk log this. Nah, nanti hasilnya akan sama, yaitu 10,7490. Tapi untuk meringkas, karena dia memiliki perkalian hal yang sama, maka kita buat pangkat 2. Jadi lebih ringkas. X min X bar dipangkatkan 2 dikuadratkan sehingga kita punya hasil seperti ini. Nah, sama halnya SXY berarti dia menunjukkan perkalian antara X min X bar dikalikan Y min Y bar. Jadi X min X bar dikali Y min Y bar. Adiaksa kira-kira menjawab? Oke, terima kasih. Nah, ini juga kita juga bisa melakukan plot dengan menggunakan Excel, artinya dengan menggunakan manual. Nah, kalian bisa pakai ini caranya. Bisa lihat, hapus. Ini block the data and then use mana ya scatter plot. Nah, recommended set aja. Kemudian kalian akan mendapatkan rekomendasi scatter. Jadi scatter plot itu untuk memplotkan dua variabel. Nah, kita punya titik-titik seperti ini. Nah, kita akan membutuhkan garisnya. Maka kita klik kanan from the titik-titiknya itu, kemudian add trend line. Nah, kemudian karena tadi saya gambar dengan merah, tinggal setting aja, kita kasih merah biar terlihat, kemudian dash type-nya nah kita gunakan yang ini, misalkan kita pertebal, nah ini juga bisa 2,7, sehingga kita tahu hubungan antara X dan Y. Tadi sebatas deskriptif, yaitu menggambarkan hubungan antara X dan Y adalah positif linearly correlation, ada hubungan yang positif, artinya semakin pertambahan X atau nilai skor SMA akan menambahkan IPK pada saat kuliah semester pertama. Oke, lanjut ya untuk yang material 13. Jadi ini saya dituliskan di sini. Nah, ini kalian juga bisa cek on a PDF Walpole in submaterial 16 or page 675. Nah, the content sebenarnya sama halnya pada saat kalian menggunakan parametric test, yaitu dengan menggunakan rata-rata atau mu. Ketika kita menggunakan median, itu generally kita bisa menggunakan median test. Jadi median test yang kita pelajari di one sample test itu bisa kita terapkan juga untuk yang two sample independent, two sample dependent, k sample nah ini keliru ini. Independent dan k sample dependent. Nah, ini saya ambilnya di buku Chapman. Ada 2 sumber ya. Nah, ketika kita menggunakan 2 sampel independen, karena untuk pembatasan apa yang kita pelajari, maka kita cukup menggunakan yang spesifik aja. Jadi 2 sampel independen, kita gunakan Mann-Whitney test. 2 sampel dependent, kita gunakan Wilcoxon of pair. Jadi ingat bahwa dependent itu selalu pair atau sampel berpasangan. K sampel independent berarti sampelnya lebih dari 2, misalkan ada 3, kita gunakan Kruskal-Wallis test. And K sampel dependent berarti dia ada banyak sampel, misalkan ada 3 sampel, tapi perlakuannya, ada 1 sampel, tapi perlakuannya yang banyak. Nah, ini dengan menggunakan Friedman test. Oke. Nah, untuk uji Mann-Whitney, null hypothesis median kedua populasi sama, atau mathematically we use M1 sama dengan M2. Nah, kalau kemarin kita gunakan mu ya, ingat ya. Jadi di sini kalau parametrik kita gunakan mu1 sama dengan mu2. Nah, karena ini non parametrik, kita menggunakan median, simbolnya adalah M besar. M besar 1 sama dengan M besar 2. Atau
And the alternative hypothesis, median tidak sama. Berarti ini tidak sama dengan. Nah, ini insert dulu. Kecil. Nah, kemudian satu sisi juga demikian. Jadi mengikuti ya. Median populasi kurang dari median populasi 2 dan seterusnya. Kemudian statistical testnya we use this T. T sama dengan S min N1 dikali N1 plus 1 per 2. Nah, N1 ini adalah jumlah peringkat dari populasi 1. Nah, kalau misalkan sampelnya itu dia lebih dari 20, untuk N1 dan N2 lebih dari 20, maka kita gunakan aproksimasi sampel besar. Jadi Z-test, kita gunakan Z-test, Z sama dengan T min N1 N2 per 2. Jadi lebih mudah karena kita hanya menggunakan jumlah atau N kan menunjukkan sampel ya, sampel 1, sampel 2. Nah, contohnya, sebuah rumah sakit ingin meneliti kadar pH dalam urin bayi. Bayi yang akan diteliti terdiri dari 2 kelompok. Nah, ini adalah kasus yang independen. Jadi ada 2 kelompok yang diteliti, bayi 1 dan bayi 2. Bayi 1 adalah urinnya normal, bayi 2 adalah urinnya yang bayi 1 yang dilahirkan normal, bayi 2 yang dilahirkan prematur. Kemudian dicatat pH urin. Nah, dari contoh tergambarkan ya, ternyata uji Mann-Whitney dilakukan ketika dia 2 kelompok yang berbeda. Apakah median urin bayi sama dengan median urin bayi prematur? Nah, kita langsung menggunakan uji Minitab, type kelompok 1, kelompok 2, kemudian stat, non parametrik. Nah, kemudian kita pilih yang Mann-Whitney. Nah, di sini ada simbolnya. Kalau misalkan satu, kemudian ini 1 Wilcoxon. Kalau ini ada 2 W, satu Mann-Whitney MW, berarti ada 2 sampel. Nah, kemudian masukkan first sampelnya. Oke, maaf ya, jaringan tidak stabil. Nah, kemudian kita masukkan first sample untuk normal and second sample for the premature. Kemudian alternatifnya seperti biasa kita bisa pilih kita yang tidak sama dengan, sehingga kita dapatkan median untuk yang bayi prematur dan bayi normal dengan N masing-masing. Kemudian kita dapatkan W itu adalah 45. Jadi perhitungan manualnya nanti kalian juga harusnya mendapatkan W-nya itu adalah 45. W itu didapatkan dari mana, Bu? Dari sini. Nah, nanti coba dicek ya. Nah, kemudian kita gunakan p-value. Jadi kita punya p-value itu ternyata greater than alpha atau lebih besar daripada alpha. Jadi keputusan kita adalah gagal menolak H0. Nah, ini gagal menolak H0. Jadi kesimpulannya adalah median pH urin kelompok bayi normal itu adalah sama. Kalau gagal menolak H0 berarti H0 yang diterima sebagai kesimpulan. Nah, kemudian untuk yang kedua, uji Wilcoxon 2 sampel dependent. Jadi kita gunakan selisih antar data pasangan. Nah, ini bisa dipelajari. Contohnya, sebuah jenis obat diet dicobakan untuk kelompok tikus dewasa yang mengalami kegemukan. Sebelum dan sesudah pemberian obat itu diberikan kepada tikus, itu kita akan melakukan pencatatan terhadap sel lemak dari tikus tersebut. Peneliti ingin tahu apakah obat diet itu berpengaruh terhadap perubahan diameter sel lemak tikus. Jadi kasusnya kita punya 12 tikus. Nah, obat diet sebelum kita catat
diameter sel lemak. Kemudian setelah diberikan obat diet, kita catat diameter sel lemaknya. Nah, penyelesaian dengan menggunakan, kalau ini SPSS ya. Salah hapus sepertinya saya. Harusnya bisa dengan menggunakan Minitab. Nah, coba nanti saya perbaiki ya. Non-parametric, K, related sample. Nah, nanti akan sama, kalian diminta untuk input sebelum dan sesudah. Nah, kemudian klik Wilcoxon, oke. Nah, maka kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Jadi, median diameter sel lemak sebelum dan sesudah adalah sama, median diameter sel lemak sebelum dan sesudah adalah tidak sama. Nah, karena kita menggunakan software statistik, maka kita bisa menggunakan p-value. Our p-value is greater than alpha, so our decision is H0 is rejected. So the conclusion is terdapat perbedaan median sel lemak sebelum dan sesudah diet. Jadi hasil perlakuannya itu memberikan dampak ya, ternyata diameter sel lemaknya itu ternyata tidak sama setelah diberikan obat diet. Nah, kemudian yang ketiga adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, ini untuk K sampel yang independen. Nah, kita gunakan rumus sebagai berikut. H atau simbol untuk Kruskal-Wallis adalah H 12 per N kali N plus 1 sigma RI kuadrat per NI min 3N plus 1. Nah, ini untuk statistical test, state hypothesis, statistical uji, daerah kritis. Nah, misalkan kita masuk ke contoh kasus. Seorang peneliti ingin melakukan riset tentang kadar kortisol dari 3 kelompok pasien melahirkan. Jadi, kelompok pertama itu sesar. Kemudian kelompok kedua itu adalah sesar karena terpaksa. Kelompok ketiga adalah melahirkan normal. Kemudian dicatat untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasien. Jadi ada 6 pasien untuk setiap kelompok. Nah, kemudian ingin diketahui apakah data itu cukup bukti untuk menunjukkan terdapat perbedaan kadar kortisol pada ketiga kelompok, maka kita gunakan yang uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk manual countingnya sudah saya insertkan di sini. Kelompok 1, setiap kelompok kita tuliskan ya ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian dari keseluruhan 6 kali 3 berarti ada 18 orang yang diamati, kita ranking. Nah, ini yang paling rendah 207, yang kedua 211, yang ketiga 262 sampai pada ranking terakhir yaitu ranking 18 di sini. Kemudian kita sum rank sigma R1. Nah, untuk yang kelompok 1 jumlahnya 30. Kelompok 2 67, kelompok 3 74. Jadi yang kita jumlah adalah rankingnya. Kemudian kita hitung H-nya. H adalah 12 per 18 karena sampel N besar ini menunjukkan total, berarti totalnya 18. Nah, ini 30 kuadrat per 6, 67 kuadrat per 6 dari sini ya. 74 kuadrat per 6 min 3. Nah, kita dapatkan 6,538. Karena 6,538 itu greater than chi-square. Nah, chi-square-nya adalah N-1. Jadi karena kita punya kelompoknya ada 3, maka 3 dikurangi 1, 2. Nah, karena 6,538 lebih besar daripada 5,91, maka keputusannya adalah tolak H0. Berarti minimal satu kelompok berbeda. Karena ada satu kelompok yang berbeda, kita ingin tahu siapa sih yang akan memberikan perbedaan. Nah, kita lanjut. Nah, kalau ini, kita lanjut dengan uji perbandingan berganda. Nah, uji perbandingan berganda ini adalah perhitungan manual, jadi tidak disediakan di Minitab. Jadi, kita bandingkan kelompok 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3. Dengan cara yang sama dengan main test of Kruskal-Wallis. Nah, statistik ujinya adalah rata-rata ranking dikurangi dengan rata-rata ranking tersebut. Jadi norma absolut R1 dikurangi R2. Jadi 5 rata-ratanya tadi dikurangi dengan 11,2. Dan seterusnya kemudian dibandingkan dengan Z-nya, Z hitung yaitu 6,04.
Karena 6,2 itu lebih besar daripada 6,4, maka dia tolak H0. Kalau tolak H0 berarti dia tidak sama. Jadi median kadar kortisol pasien 1 tidak sama dengan pasien 2. Yang ini juga menunjukkan tidak sama. Nah, yang hanya kelompok 2 dan 3 yang menunjukkan kadar yang sama. Kemudian untuk Minitab-nya, ini kita tuliskan kelompoknya, kita kode 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian kadar kortisolnya. And then you click start non-parametric, use Kruskal-Wallis. Then for the response, use kolom kadar kortisol and faktor, use kelompok. Oke. Dan nanti akan memiliki hasil yang sama. Ini outputnya hanya adalah 6,54. Jadi sesuai dengan ini perhitungan manual 6,538. Mungkin karena ini pembulatan 2 angka di belakang koma. Kemudian p-value-nya adalah less than alpha. So our decision is reject H0. Nah, sama kan? Jadi sama-sama menolak H0. Oke, untuk yang terakhir yaitu uji Friedman, yaitu uji untuk K-sampel yang dependen. Kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, ini untuk yang statistical test-nya. Sebuah studi ingin mempelajari efek-efek 3 jenis obat terhadap 10 orang. Jadi obat A dicobakan ke 10 orang yang sama. Obat B juga untuk 10 orang itu, obat C juga 10 orang itu. Jadi 10 orang dalam penelitian itu menerima 3 obat. Nah, ini datanya, apakah cukup bukti bahwa ketiga obat itu memiliki efek yang ditimbulkan? Nah, penyelesaian dengan uji Friedman, yang pertama, kita punya 10 sampel. Untuk data yang pertama, ini ya. Nah, kita ranking setiap kolomnya. Jadi, untuk yang orang pertama. Nah, kadar A, kadar B, dan kadar C kita ranking yang paling kecil 10, maka dia rankingnya 1, 12 rankingnya 2, 15 rankingnya 3. Jadi per orang di rankingnya. Setelah itu, setelah semua di ranking, kemudian kita akan jumlahkan rank A. Rank A kita dapatkan sum ranknya adalah 14, rank B 421,5, dan rank C 24,5. Kemudian kita hitung statistical testnya using chi-square 12 per BK. B itu menunjukkan blok yaitu pasiennya, dan K itu menunjukkan kolomnya yaitu jenis obatnya. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, berarti ini perhitungan manualnya sehingga kita dapatkan 5,85. Nah, dengan menggunakan faktor koreksi, maka kita dapatkan chi-square-nya adalah 6. Karena chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka dia adalah tolak H0. Nah, ini untuk yang Minitab, cara di Minitab-nya. Start. Nah, untuk datanya jenis obat 1, pasiennya 1 sampai 10. Nah, karena tadi ada 3 jenis obat, berarti di sini 2 sampai sebanyak 10 kali, 3 juga sampai sebanyak 10 kali. Kemudian pasiennya diulang 1 sampai 10. 1, 2 sampai 10. Yang ketiga juga 1, 2 sampai 10. Nah, caranya start, non-parametrik, uji Friedman, kemudian responnya adalah waktu reaksi, treatmentnya adalah jenis obat, dan blocks-nya itu menunjukkan pasien. Oke, maka kita dapatkan output sebagai berikut. Jadi sum rank-nya sama dengan perhitungan manual kita 14, 21,5 dan 24,5. Nah, ini 14, 21,5, 24,5. Kemudian di sini ada hasil yang sama 5,85 itu untuk yang perhitungan pertama ya, perhitungan yang kedua 6. Nah, ini ada keterangan adjusted for ties. Artinya ada faktor koreksi. Faktor koreksi itu apa sih, Bu? Faktor koreksi itu adalah ketika dia itu memiliki data yang banyak mengulang. Misalkan di sini 12, 10. Nah, 10 ini muncul 2 kali, maka dia terkoreksi. Nah, kemudian 12 juga muncul beberapa kali. Kemudian berapa ini? 8 juga muncul beberapa kali, maka perlu dilakukan faktor koreksi. Nah, di sini angka yang sama, yang saya catat di sini ada 6 angka. Makanya kita bagi dengan faktor koreksi ini.
Nah, kita dapatkan C-square-nya adalah 6. Nah, sebenarnya tidak akan tidak masalah ketika tidak ada angka yang sama, kita gunakan yang atas. Kalau misalkan ada angka sama, maka kita gunakan yang bawah. Nah, ini kesimpulannya adalah tolak H0. Kalau tolak H0 berarti dia menunjukkan minimal ada satu obat yang memberikan efek dibandingkan yang lain. Nah, ternyata di sini terbuktikan dengan cara yang sama ya, kita nanti uji perbandingan berganda. Nah, efek obat A dan C itu menunjukkan hal yang berbeda, sedangkan A dan B sama, B dan C itu sama. Sekian untuk yang materi K-sampel. Ada pertanyaan? Nanti akan saya update. Tadi ada kesalahan, saya meletakkan apa tadi ya? Yang Minitab, harusnya Minitab tapi saya letakkan yang cara di SPSS. Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Okay, as usual, before we close our lectures for today, we have a praying session together. Please, Ilham Hanan, let us to get a praying. Ilham Hanan, yeah. Okay, ma'am. So, before we end our course today, let's pray together and pray begin. Okay, finish. Okay, terima kasih Ilham Hanan. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.